Lu percaya nggak Bram itu nggak ada? Percaya lah ya, masa nggak percaya sih Nick? Kan apapun yang disampaikan kepolisian dan pemerintah kita selalu percaya Nick. Iya. Solusi dari gue ya kalau misalnya pemerintah nggak bisa melakukan apa ya single administration gitu ya kayak yang dikatain Abraham tadi, itu bisa juga pemerintah bisa melakukan subsidi melalui BLT gitu. Iya. Jadi mungkin aja Pak Sandiaga Uno tuh bisa ke sini gitu ya kalau mau mempromosikan wisata di Indonesia, WNI ini terbuka gitu ya. Iya Pak, main-main sini Pak. Halo semuanya para WNI, apa kabarnya? Kembali lagi bersama kita nih, host setia WNI, Abraham dan Niko. Ya, halo para WNI. Yoi, dan pada hari ini kita bakal bahas banyak kasus ya Nick. Ya, karena Bahas banyak kasus. Nah, banyak apa kejadian yang lagi iya, happening selama seminggu terakhir ya. iya Jadi patut bener-bener. kita bahas di podcast ini ya. Nah tapi sebelum kita mulai bahas kasus-kasus itu lu ditemenin sama apa tuh Nick? Ya, jadi podcast ini selama podcast ini ya gue ditemani oleh air mineral ya yang gue beli di minimarket. Jadi kita udah siap gitu ya buat ngomong panjang lebar terkait kasus-kasus yang terjadi selama seminggu terakhir ini. Iya, pasti tenggorokan kita nggak kering ya Nick. Yo, Gila, keren banget kita udah ditemenin mulu nih. ya jadi buat para brand yang apa ya langsung aja kontak gitu ya ke anuamedianetwork@gmail.com karena kita udah siapin slot itu buat kalian gitu. Iya, promosi yang sangat bagus, Ya, saudara-saudara. Nah, mungkin kasus pertama yang akan kita bahas itu kasus yang masih hot nih, tapi mungkin udah banyak orang juga yang udah agak jenuh ya karena tiap buka beritanya ini lagi, ini lagi. nah kasus apa itu Bram? Tidak lain tidak bukan adalah kasusnya Verdi Sambo. Nah, tapi Aduh. sebelum kita update mungkin kita harus kasih tau dulu ya kalau kita udah jelasin recap dari kasus ini, perjalanan kasus ini tuh secara lengkap di podcast minggu lalu, podcast sebelumnya. Ya, jadi buat para WNI yang ketinggalan dan baru dengerin di episode kali ini gitu ya, bingung gitu ya, apa yang terjadi di kasus Brigadir J ini awalnya gimana, bisa aja langsung ke episode perdana kita. Iya benar. Dan kali ini kita hanya mau update yang seminggu ke belakang ini ya Iya, Nick tentang kasus betul. ini. Nah, mulai dari yang pertama nih, bahwa istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati itu sudah secara resmi ditetapkan sebagai tersangka. Jadi dengan ditetapkannya ini sebetulnya benar-benar udah gugur ya narasi pelecehan yang ada di awal gitu. Terus juga istri Verdi Sambo ini disangkakan pakai pasal 340 KUHP terkait pembunuhan berencana. Nah, menurut pengamat hukum pidana dari UI, Ganjar Laksamana, meski bukan eksekutor, Putri Chandrawati ini setidaknya berada di lokasi kejadian dan turut merencanakan atau setidaknya mengetahui rencana pembunuhan tersebut. Jadi walaupun orangnya mungkin gak ngelakuin apapun ya, tapi kalau dia ada kepentingan atau menyetujui atau mendorong tindak pidana, dia itu bisa dijerat pakai pasal pembunuhan berencana tersebut. Jadi total sudah ada 5 tersangka di kasus ini, yaitu Verdi Sambo, istrinya, Baradae, Brigadir RR, dan sopir si KM. Nah, update berikutnya ada hasil autopsi ulang dari Brigadir J yang sudah diumumkan oleh tim forensik, di mana berdasarkan keterangannya itu di tubuh Brigadir J bener-bener cuma ada luka tembak katanya, nggak ada luka selain itu. Jadi sekaligus membantah spekulasi yang berkeliaran ya kalau dia itu disiksa. Jadi kan banyak banget di sosmed yang bilang dia disiksa, tapi kalau menurut tim forensik sih nggak ada luka lain selain luka tembak. Nah, kalau kata ketua tim forensik Dr. Ade Firmansyah, itu ada 5 luka tembak yang masuk dan 4 luka tembakan yang keluar. Nah, ini berarti ada 1 peluru yang bersarang. 2 luka tembak diantaranya bersifat fatal karena kena dada sama kepala dari Brigadir J. Nah, terus kan juga ada yang nyebut kuku Brigadir J katanya dicabut, terus 2 jarinya tuh dipatahin. Nah, ini tim forensik menjelaskan, nah, katanya 2 jari itu adalah kelingking dan jari manis di tangan kiri. Katanya 2 jari itu kena arah dari alur lintasan anak peluru, atau bahasa awamnya tuh kesambar peluru gitu. Nah, tentu netizen nih kalau gue lihat agak apa ya, kurang sesuai harapan kebanyakan orang ya kayaknya, karena kalau dari medsos itu orang masih meragukan nih dan anggap ini bagian dari skenario gitu, karena orang gimana ya, berspekulasi terlalu liar ya, jadi pas diumumin ini orang banyak yang kecewa. Tapi tim forensik sendiri memastikan kalau mereka tuh udah bekerja secara independen, tidak memihak dan bebas dari pengaruh tekanan apapun. Lebih gitu nih. Nah, katanya kemarin itu si apa Menko Polhukam sama polisi itu juga dipanggil ya di DPR ya. Itu Nah, ya itu juga gue lupa bahas. Nah, yang pertama tuh pada hari Selasa ya, tanggal 23,
itu ada rapat Komisi 3 DPR dengan Pak Mahfud MD. Nah, di sini Pak Mahfud ini memposisikan dirinya sebagai ketua Kompolnas ya. Nah, ini mungkin perlu recap dikit ya, kalau hubungan Kompolnas sama DPR nih agak renggang nih, karena Pak Mahfud nih beberapa kali nyindir, kok DPR diem aja sih di kasus Sambo. Terus juga DPR tuh sering nyebut Pak Mahfud ini bukan menteri koordinator, tapi menteri komentator, gitu lah kurang lebih. Nah, ini tuh rapatnya agak berlangsung agak tegang ya. Bahkan ada beberapa kritikan dari DPR yang cukup ini ya, cukup tajam ya. Pertama tuh dari legislator Demokrat ya, Benny Harman sempat menyarankan Kapolri itu dihentikan aja sementara dulu. Kompolnas ambil alih, katanya untuk mempertahankan netralitas. Tapi kemudian semua fraksi menolak sebab menurutnya Kapolri itu udah on the track untuk menyelesaikan kasus ini. Kemudian juga ada legislator Gerindra nih, Desmond J. Mahesa yang berdebat cukup apa ya, tegang nih dengan Pak Mahfud MD. Dia menyarankan kalau Kompolnas tuh dibubarkan saja kalau saran-sarannya tidak digubris oleh Polri. Jadi Mahfud MD malah nantangin, bilang ya terserah kalau mau bubarin silakan aja, orang Kompolnas DPR juga yang buat. Tapi ya terlepas dari itu, intinya poin penting yang dihasilkan itu adalah Pak Mahfud itu menjelaskan selama ini tuh bukan membocorkan motif pembunuhan ke publik, tapi narasinya itu sebenarnya juga udah ada di masyarakat gitu. Terus juga Pak Mahfud menegaskan bahwa dia tuh bersuara selama ini untuk mengajak segala pihak itu mengungkap kasus. Terutama nih dari segi politik nih juga diajak nih, karena kalau kasus ini nggak diteriakin, katanya kasus ini tuh ntar bisa terkubur sendiri, karena ini perwira tinggi yang terlibat. Terus juga Kapolda Metro Jaya nih, itu kan sempat ada berita beredar Kapolda tuh peluk-pelukan tuh sama Verdi Sambo. Terus banyak yang bilang dia terlibat atau apa, tapi kalau menurut Pak Mahfud kayaknya Kapolda ini kena prank dari skenario Verdi Sambo. Terus juga Mahfud MD menegaskan bahwa selama ini dia sering nyebut kerajaan Verdi Sambo itu kata dia nggak berkaitan sama konsorsium 303 atau judi online yang rame belakangan ini. Nah, berikutnya ada rapat Komisi 3 DPR dengan Kapolri yang dilaksanakan kemarin nih, kalau kita record hari Kamis, dilaksanainnya Rabu nih tanggal 24. Nah, intinya poin penting dari pertemuan ini, Kapolri menyampaikan sejauh ini motif pembunuhan yang didapat itu dipicu adanya laporan dari Ibu PC, Putri Chandrawati, kepada suaminya terkait masalah kesusilaan yang dilakukan oleh Brigadir J. Entah itu pelecehan atau perselingkuhan, tapi ini katanya masih didalami lagi oleh Polri. Terus juga Kapolri membantah isu terkait adanya uang 900 miliar rupiah pada kediaman Sambo. Waduh, itu duit apa duit itu ya? Baik banget ya, 900 miliar. Iya, banyak banget. Lu percaya nggak Bram itu nggak ada? Percaya lah ya, masa nggak percaya sih, Nick? Kan apapun yang disampaikan kepolisian dan pemerintah kita selalu percaya, Nick. Iya, karena kalau bukan mereka siapa lagi yang kita Iya, percaya gitu kan. bener. Percaya kok, kita Iya. percaya. Nah, selanjutnya ya, poin selanjutnya, Kapolri itu telah memerintahkan Propam nih untuk mengusut isu konsorsium 303 dari judi online. Nah, Kapolri juga menyampaikan bahwa tim sus itu sudah mengumpulkan 122 barang bukti yang bisa memberatkan kasus ini. Terus juga Kapolri menjelaskan, dulu kan ada isunya katanya keluarganya Brigadir J ini agak disusahkan ya, mau ngelihat jenazahnya aja tuh gak bisa. Katanya yang bertanggung jawab soal ini itu adalah Karopaminal dari Divisi Propam Polri atau Brigadir Jenderal Hendra Kurniawan. Di mana dia yang nolak permintaan keluarga buat Brigadir J itu dimakamkan secara kedinasan. Dia beralasan katanya Brigadir J itu ada tindakan perbuatan tercela. Terus juga dia melarang keluarganya itu rekam-rekam dengan alasan terkait masalah aib. Terus juga Kapolri menuturkan bahwa Baradae itu mulai speak up gara-gara Verdi Sambo nggak nepatin janjinya. Katanya Verdi Sambo itu bakal kasih SP3 ke kasus ini. Jadi intinya kasus ini bakal hilang lah nanti, tenang aja. Tapi kan ternyata Baradae habis itu jadi tersangka. Nah, karena Verdi Sambo nggak nepatin janji, makanya Baradae mulai speak up. Terus juga per kemarin 97 personel Polri itu lagi diperiksa dan 35 diantaranya itu diduga melanggar kode etik profesi. Nah, Polri berkomitmen untuk menyelesaikan sidang etik ini dalam 30 hari ke depan. Kurang lebih gitu sih nih update-nya. Ya, kita doakan aja semoga kasus ini semakin tercerahkan gitu ya. Karena ini Iya, semakin ada progres dari Kapolri juga, dan iya. juga apa ya, semoga ada titik terangnya gitu lah ya. Benar Karena benar benar. masyarakat juga udah mulai jenuh gitu ya masalah Iya, kasus ini terus gitu ya. kayak nggak kelar-kelar ya, Nick. Iya. Ya, lanjut next berita. Kita masuk ke topik selanjutnya, itu ada dari berita yang mmm, menyangkut banyak hajat hidup orang gitu ya. Nah, Mhm, ini terkait apa tuh? rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM Pertalite gitu ya. Nah, Mmm, sinyal-sinyal kenaikan harga BBM ini itu udah digaungin terus oleh pemerintah gitu, termasuk Pak Jokowi beserta para menteri-menterinya. Nah, mmm, anggaran dari APBN untuk subsidi energi itu kayak Pertalite, Pertamax,
gas LPG atau, listrik gitu ya, saat ini tuh udah mencapai 502 triliun gitu. Gede Nah, banget ya. Presiden Jokowi itu menuturkan nggak ada negara lain di dunia yang sanggup kasih subsidi dengan anggaran sebesar Indonesia. Waduh, ini duitnya Sambo aja tadi yang dirumorkan itu nggak ada apa-apanya sama Iya, subsidi kita ya, 900 miliar 500 dibandingin triliun. 502 triliun Aduh. gitu ya. Nah, menurut, Presiden Joko Widodo ini, harga Pertalite dengan BBM RON 90 itu, sekarang harganya kan 7.650 per liter. Tapi itu harga keekonomian dunianya itu bahkan mencapai, 17.100 per liter. Nah, Oh. sedangkan untuk yang Pertamax, itu dengan BBM RON 92, sekarang kan harganya tuh, 12.500 per liter. Tapi, dari, harga keekonomian dunianya itu harusnya udah mencapai 17.950 per liter. Iya. Gila gede banget ya, Dek. Bisa dibayangin tuh kalau tiap orang isi tiap tiap 1 liter yang orang isi itu kayak kurang lebih 10 ribunya dibayarin pemerintah ya. Pantes aja boncos ya. Iya, nah makanya pemerintah itu udah mulai, apa ya, kesannya tuh kayak udah mulai boncos gitu ya, Iya, makanya dia benar-benar. nggak kuat buat terus melakukan subsidi gitu. Hmm. Nah, menurut presiden, keputusan yang pada akhirnya nanti akan diambil gitu ya, itu harus benar-benar dikaji dan dikalkulasi secara matang-matang. Kalau emang pada akhirnya kebijakan harus diambil itu adalah menaikkan harga BBM, Hmm. nah itu dampak konkretnya kepada masyarakat itu juga harus dikalkulasi dengan tepat gitu. Iya, iya. Nah, harga BBM yang naik pasti akan mempengaruhi semua kehidupan orang Indonesia, mulai dari inflasi yang naik, menghambat pemulihan ekonomi serta pertumbuhan ekonomi nasional pasca COVID-19 ini. Iya benar-benar. Dan ini ada saran dari Ketua Komisi 7, Sugeng Suparwoto, itu pada saat, rapat kerja Komisi 7 DPR dengan Menteri ESDM, itu dia mengusulkan harga BBM Pertalite itu dinaikkan sebesar 30% menjadi 10.000 per liter. Nah, jadi, subsidinya itu masih ada tapi dikurangin. Nah, tapi, menurut beliau, itu beberapa golongan itu harus diberikan akses buat beli Pertalite tetap di harga 7.650 per liter, kayak buat motor, angkot, dan juga truk gitu yang buat, transportasi subsidi, eee, distribusi maksud Iya, gue ya. iya. Oke, oke. Gimana menurut pendapat lu Bram terkait isu kenaikan BBM ini? Mungkin sebelum komentar dari gua ya, mungkin gua mau sampein dulu nih, kalau gua baca di berita nih ada salah satu pakar ya dari senior analis DCFX Lukman Leon ini menyarankan ya, kalau pemerintah tuh menunda rencana tersebut sebaiknya, karena menurutnya harga minyak dunia sekarang trennya sudah mulai turun dan tren ke depan itu masih belum pasti. Nah, selain itu kalau misalnya mau naikin harga BBM pun tuh harus siap hadapin yang namanya inflasi spiral seperti yang dihadapi oleh negara lain. Jadi kan memang walaupun harga BBM dinaikin itu pasti bisa meredakan defisit APBN, tapi akan ada efek berantai yang terjadi, di mana akan ada kenaikan harga yang memicu inflasi tinggi tentunya. Yang justru ujung-ujungnya nanti akan membebani pemerintah dan menekan pertumbuhan ekonomi. Kalau inflasinya menjadi spiral, nanti kan nilai tukar rupiah itu akan melemah dan BI pada akhirnya akan menaikkan suku bunga. Nah, rupiah yang lemah nih kemudian akan mendorong inflasi lebih lanjut akibat naiknya harga impor. Nah, ini kalau berkaca dari negara lain, karena bagaimanapun juga kita bertransaksi dengan negara lain tuh masih pakai mata uang asing. Nah, kalau solusi dari gua ya, yang pertama itu adalah eh, yang harus sekarang banget dilakukan ya menurut gua urgent adalah menyeleksi siapa yang berhak mendapatkan subsidi. Jadi sekarang terus terang aja banyak banget orang yang sebenarnya nggak layak dapat subsidi, dia dapat. Nah, bagaimana caranya? Walaupun sekarang udah ada My Pertamina ya, tapi menurut gue My Pertamina tuh sangat gak efektif ya, karena buat golongan masyarakat yang gaptek gitu dalam tanda kutip, harus punya kuota, punya gadget yang memadai, buat beli bensin aja tuh seribet itu. Belum lagi orang yang gak terbiasa pakai aplikasi, itu bisa bikin antreannya jadi gak karuan. Contoh solusi yang konkret ya menurut gue, kita bisa berdayain sistem kayak misal pakai IKTP. Kenapa IKTP itu gak pernah kita pakai untuk hal-hal seperti ini ya, supaya Benar, benar. data pribadi kita tuh disinkronkan secara elektronik gitu. Jadi ada sistem tunggal pembacaan data elektronik suatu penduduk gitu. Nah, tapi kalaupun misalnya IKTP ini dirasa terlalu rumit ya, nambah budget atau apa, kalau harus pakai aplikasi pun, menurut gue bisa pakai app yang udah ada di kebanyakan gadget orang Indonesia sekarang, yaitu Peduli Lindungi gitu. Jadi biar identitas orang tersebut, pendataan orang tersebut di store gitu di Peduli Lindungi untuk menentukan dia tuh layak atau enggak dapat BBM subsidi. Mungkin bisa juga ditentukan dari warna kayak status COVID.
Jadi menurut gua problem kita itu sekarang kebanyakan kartu ya dan aplikasi administrasi sekarang. Kalau mau efektif harusnya ya bikin single administration system gitu dong. Terus juga gas LPG 3 kilo. Kita terus terang aja berapa banyak orang kaya atau orang yang mampu lah nikmatin itu. Padahal gas LPG itu tertulis buat orang miskin doang di tabungnya. Tapi yang nikmatin tuh banyak orang-orang yang bukan orang miskin. Nah, ini pengawasannya tuh betul-betul harus diperketat. Nah, tapi kalaupun pada akhirnya harus menaikkan harga pun, menurut gua solusi yang terbaik itu adalah kita harus melakukannya secara transisional. Naikkan harga dengan margin yang sekecil mungkin. Dan kalaupun mau naikin lagi, itu dinaikinnya perlahan-lahan sembari menunggu kondisi minyak dunia yang faktanya saat ini trennya tuh sedang menurun. Karena kalau langsung jebret gede gitu, menurut gue sih bisa kacau ya. Tapi kalau transisional mungkin efeknya lebih bisa diantisipasi oleh masyarakat dan juga market. Waduh, panjang banget gue ngomong. Tapi kalau menurut lo gimana nih Ya, soal gue kasus ini? juga sependapat sih sama lu ya, Bram. Jadi kayak eh, akar permasalahan dari masalah ini yaitu gimana caranya pemerintah itu bisa memberikan solusi subsidi, maksud gue subsidi itu yang tepat sasaran gitu. Karena Hmm, kalau pemerintah menetapkan harga di BBM itu kan seperti yang kata lu bilang tadi, itu orang kaya masih bisa pakai gitu Pertalite. iya, benar-benar. Mobil mewah-mewah ya harganya 1 M ke atas tapi pakai Pertalite gitu kan. Jadi kalau menurut gua solusi dari gua ya kalau misalnya pemerintah nggak bisa melakukan single administration gitu ya kayak yang dikatain Abraham tadi, itu bisa juga pemerintah bisa melakukan subsidi melalui BLT gitu Hmm, atau bantuan langsung tunai gitu kepada masyarakat yang kelasnya menengah ke bawah. hmm. Kan pemerintah kan punya data kan di Kemensos. Jadi kayak Menteri ESDM ini bisa Bisa koordinasi lah ya. bisa Hmm, koordinasi sama Kemensos. Kemensos buat nentuin mana aja yang benar-benar tepat buat menerima Hmm, subsidi gitu. Jadi benar sih. salah satu solusinya mungkin dari gue gitu. Iya, benar sih. Jadi lebih tepat sasaran lah ya. Dan juga kalau memang bisa nanti kejadian harga minyak naik itu menurut gue sih Pak Jokowi ini sudah nyalinya cukup besar gitu lah karena pasti banyak yang menentang gitu ya. Hmm. Pasti bakal demo ini. Iya, siap-siap aja lah kita. Oke, kita ke next topic ya. Itu kita akan berbicara di dunia pendidikan gitu. Setelah Hmm, minggu lalu di episode pertama gitu ya, kita udah bahas kasus bullying gitu ya. Dan hmm, ini lebih menurut gue lebih buruk lagi gitu, kabar buruk lagi dari dunia pendidikan. Nah, kasus yang pertama itu ada rektor Unila yang ditangkap KPK akibat diduga menerima suap untuk menerima mahasiswa yang ingin lolos dari jalur mandiri gitu. Nah, Prof. Karomani ini diduga menerima suap hingga lebih dari 5 miliar karena meluluskan calon mahasiswa baru yang mengikuti seleksi mandiri masuk Unila atau Simanila. Nah, si KPK ini menduga Prof. Karomani ini memasang tarif dari 100 juta hingga 350 juta untuk meluluskan calon mahasiswa yang mendaftar melalui jalur mandiri. Gila, kalau hmm, satu mahasiswa gila ya. 350 juta bisa dibayangin itu berapa banyak gitu ya. Aduh, kacau Nah, kacau. Nah, ini juga berdasarkan dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, itu diketahui bahwa selama Karomani menjabat sebagai rektor, dirinya tercatat punya harta itu 3,18 miliar, Bang. Wah, Dan adapun jumlah tersebut itu kekayaannya ini lebih banyak 700 juta dibanding beliau sebelum menjabat gitu, Bang. waduh, pesat banget Mm-mm, nambahnya ya. iya. Nah, jadi dalam kasus ini selain Prof. Karomani yaitu Rektor Unila, itu juga ada dua lainnya yang menjadi tersangka penerima suap, yaitu ada Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Pak Heriandi dan Ketua Senat Unila Muhammad Basri. Dan juga KPK menetapkan satu orang dari pihak keluarga calon mahasiswa yang ingin diluluskan bernama Andi Despiandi sebagai tersangka pemberi suap. Hmm. Nah, ini menurut Darmaning Tias, pengamat pendidikan yang kita lansir dari Kompas, itu ada faktor-faktor yang menyebabkan kenapa sih sikap korupsi di lingkungan universitas ini bisa dilakukan gitu ya. Kenapa tuh? Nah, jadi faktor yang pertama itu eh, pemilihan dari jabatan rektor ini mirip dengan pemilihan di pejabat publik gitu. Jadi Hmm, eh, nggak cuma faktor akademik aja tapi ada unsur iya politisnya gitu bener, dalam pemilihan bener bener rektor bener. gitu. Ya, jadi dengan kata lain, jabatan rektor itu merupakan jabatan politis yang prestisius gitu ya. Jadi Iya iya. banyak diperbutkan lah gitu. Nah,
Dan juga, faktor lainnya itu, yaitu, program jalur mandiri itu yang jadi kesempatan buat para, apa ya, oknum lah, kita sebut Iya, oknum itu buat, oknum-oknum. eee, Ok melakukan tindak korupsi. Karena di situ ada kesempatan yang cukup besar mmm, buat para oknum itu menerima suap, gitu. mhm. Nah, karena dari faktor-faktor itu, koordinator MAKI atau Masyarakat Anti Korupsi itu juga menyarankan buat jalur mandiri itu sebaiknya dihapuskan saja, karena itu, bisa menjadi kesempatan buat para oknum melakukan tindakan korupsi. Kalau mau kalau mau apa ya, kayak menerima mahasiswa di PTN itu sebaiknya lewat satu jalur aja gitu kan. Mmm, Misalnya kayak SNMPTN atau SBMPTN, atau iya bisa iya. juga melalui jalur prestasi kan, Iya iya gitu. iya. Jadi sebaiknya jangan yang mengandung unsur yang tindak pidana korupsi itu. Nah, akibat dari kejadian ini juga, Mendikbudristek itu Nadiem Makarim juga bilang, saat ini masih memonitori situasi dan mendengarkan pendapat-pendapat yang ada dahulu terkait desakan penghapusan jalur mandiri. Gimana pendapat host kita nih, si Abraham, terkait kasus Ad yang, apa ya, mencederai dan iya. menodai pendidikan di Indonesia? Mungkin pertama-tama gue mau bilang dulu ya kalau gue miris dengernya ya, karena ini datang dari dunia pendidikan gitu yang seharusnya merupakan akademisi-akademisi yang seharusnya membantu kontribusi memajukan negara ini, tapi ternyata dia malah membantu mencederai, apa ya, integritas gini loh. Maksudnya ikutan korupsi, aduh. Gua gua agak miris terus terang. Tapi kalau soal gimana jalur mandirinya itu ya, gua agak sependapat sama tadi koordinator MAKI yang lu bilang tadi tuh nih, kalau jalur mandiri tuh dihapus aja. Lebih baik pakai satu jalur aja. Itu gue setuju karena jalur mandiri ini kan pada akhirnya tuh akan dilakukan, diselenggarakan oleh internal kampus kan. Dan tiap kampus tuh ada birokrasinya sendiri, ada peraturannya sendiri, ada orang-orangnya sendiri. Jadi celah untuk melakukan korupsi itu menurut gue sangat besar. Untuk meminimalkan itu lebih baik ya pakai jalur seperti SNMPTN atau SBMPTN aja yang bisa diawasi secara luas gitu oleh masyarakat dan juga oleh pemerintah itu sendiri. Gitu sih nih kurang lebih pendapat gue. Ya gue juga sependapat sih sama pendapat lu kan, kalau misalnya jalur apa ya, jalur mandiri ini sebaiknya dihapuskan aja gitu. Karena biar stigma di masyarakat gitu kalau misalnya ada anak yang kuliah di apa, PTN itu Hmm, jadi tetap pintar gitu. Jadi nggak iya ada iya. orang-orang yang punya, privilege lebih gitu dalam hal uang, Hmm, bisa langsung masuk tanpa apa, dilihat, prestasi kemampuannya ya. prestasi akademisnya Iya iya gitu. iya. Dan juga ini ya, apa, dari kasus ini juga memicu apa ya, pengawasan lebih ya dari Iya pemerintah buat pastinya harus harus. univ-univ lainnya gitu. Jadi buat para, oknum yang masih nakal jadi sebaiknya lebih berhati-hatilah gitu. Iya, tolong sadari juga ya kalau Anda tuh bergerak di Mhm. dunia pendidikan gitu yang harusnya tuh mengabdi gitu ya, membantu memajukan SDM Indonesia bukan malah malah korupsi begini. Jadi tolong sadar diri gitu. Iya. Semoga, ini kasus yang terakhir yang Kasus kejadian bukan yang terakhir yang kita tahu ya, tapi ini iya, benar-benar terakhir benar-benar ya, terakhir ya. dan tidak ada lagi gitu Iya ya. iya, benar-benar. Oke, berikutnya kita masuk lagi ke berita di dunia pendidikan yang gak kalah hotnya nih. Kalau ada seorang mahasiswa baru Unhas nih yang rame karena dia menjawab bahwa gender dia itu non-biner, non-binary. Nah, ini apa ya, ini sangat viral ya karena sebenarnya, topik-topik seperti ini masih agak tabu gitu di masyarakat Indonesia. Jadi ini, videonya itu seorang mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Unhas, Kota Makassar. Intinya dia ditanya oleh dosennya, dia tuh mengaku bahwa dirinya itu adalah seorang non-biner. Jadi non-biner itu tidak berjenis apa ya, gendernya itu tidak bisa dikotakan sesempit hanya pada perempuan ataupun laki-laki gitu. Jadi non-biner itu bukan identitas gender tunggal, tapi dia menganggap diri dia tuh punya spektrum gender gitu ya. Dia ada sisi feminin, maskulin, dan intinya tidak bisa dikotakan hanya kepada pria atau wanita gitu sih. Kalau menurut lu gimana nih Nick, kasus ini nih? Non-biner lu setuju nggak kalau dia dikeluarin? Kalau gue sih ya tergantung lagi ya dari kebijakan kampus gitu ya, apakah, pelanggaran ini apa ya, sudah termasuk dalam kategori berat atau belum gitu ya. Hmm, Tapi kalau menurut pendapat pribadi gue terkait apa ya, klaimnya dia kalau dia adalah non binary gitu ya, menurut gue dia terlalu idealis untuk ngomong itu di hadapan forum resmi gitu ya, kayak dalam ini hmm, kan di kampus gitu ya. Jadi menurut gue ya, gue juga kurang apa ya, agak disayangkan aja gitu dia mengakui
semisal dia kalau lagi nongkrong sama temannya gitu ya, terus dia mengaku, kalau dia gendernya non-binary gitu ya. Gue sih kalau sebagai teman yang ikut nongkrong juga ya gue cukup menghargai gitu ya, cukup menghargai dan ya menghargai pendapatnya dia dan juga ya tidak membenarkan atau menyalahkan gitu. Hmm, Tapi menghargai dia sebagai layaknya manusia gitu. iya benar. Gue juga sependapat sih. Gue sih nggak masalah ya sama orang-orang yang mau mengidentifikasikan dirinya sebagai non biner, karena balik lagi tuh hak personal tiap orang gitu. Dan itu tidak mengganggu orang lain. Tapi yang gue permasalahkan dari dia ini adalah kita ini kan negara dengan adab ketimuran ya, yang mana sangat menjunjung etika, tata krama, sopan Iya, santun. benar. Seharusnya hal seperti ini dia tidak lakukan gitu di forum publik, apalagi katanya konteksnya ini kan dia mahasiswa fakultas hukum ya, yang mana kalau dalam hukum kan definisi Jenis kelamin dan iya itu gender gitu harus kan harus jelas. jelas ya. Ya jadi menurut gue dia tidak pada tempatnya sih, tapi kalau sebenarnya identitas dia sebagai non biner terus terang gue nggak masalah, cuman Nggak masalah dan nggak peduli. nggak masalah dan nggak peduli juga, bener. Yang masalah adalah karena dia kurang pakai etika aja sih. Iya. Nah, terus juga Nick itu katanya yang lucu tuh, dia katanya juga menghina dosennya ya di story WA-nya. Itu gue kurang tahu tuh Nick. Coba deh ceritain. Jadi kabarnya selepas dia apa ya, dia kan mengaku non biner di hadapan publik dan dia diusir gitu ya. Dan Iya. kan kabarnya dia sampai apa ya, di DO lah gitu kan. Hmm. Nah, habis itu dia menghina gitu kepada dosen-dosen yang apa yang dosen-dosen yang mereka yang dia disuruh panggil itu. Jadi Hmm. katanya dia itu bacot tuh, kodok Zuma gitu, bacot dosennya. Jadi kalau menurut gue ini juga apa ya, semakin apa ya, memojokkan dia gitu. Iya. Kalau dia menerima dengan lapang dada kalau menurut gue kalau dia menerima dengan lapang dada di Dan minta atas keputusan maaf itu gitu gitu. ya. Iya. Menurut gue sih masalah ini nggak bakal jadi besar ya, tapi Iya. karena dia juga apa ya, seakan dia tetap mempertahankan apa ya, Posisi dia idealisnya ya. dia dan Iya. posisinya dia juga, makanya dia semakin terseret Terus ya malah kasusnya. ngatain personal dosennya lagi ya. Iya, Itu udah keterlaluan sih kalau iya, menurut kalau gua. itu nggak bisa kita benarkan ya. Iya, itu nggak bisa dibenarkan sih. Dan juga mungkin dari kasus ini gitu ya, itu juga memberi pemahaman lebih gitu kepada masyarakat yang mengikuti kasus ini gitu ya, terkait apa, jenis kelamin dan juga gender gitu. Hmm. Kalau menurut gue sih, jenis kelamin itu kan, apa ya, yang udah ada biologis lah, jadi pilihannya cuman laki-laki atau perempuan gitu. Iya Sedangkan benar. gender itu kan, apa, bagaimana dirinya itu menilai dirinya sebagai apa, dan itu kan baik lagi ke pribadi masing-masing dan kita nggak bisa maksain gitu. Gimana, Bram? Iya benar. Jadi jenis kelamin itu hal-hal biologis yang tidak bisa diubah ya sebetulnya. Tapi kalau gender itu adalah suatu konstruksi sosial sebenarnya. Jadi bagaimana perempuan didefinisikan, bagaimana pria didefinisikan berdasarkan bagaimana anak itu dulu dibesarkan oleh orang tuanya. Jadi gender itu lebih ke bagaimana cara dia mengekspresikan diri sih. Dia berasa dia lebih kayak apa, dan itu ya untuk sebagian orang beda gitu. Dan ini mungkin yang masih belum diterima konsepnya ya mungkin oleh orang Indonesia, bahwa gender dan jenis kelamin orang tuh ada yang beda gitu. Orang gimana ya, ekspresi diri dia beda sama jenis kelaminnya gitu. Ya mungkin satu-satunya sisi positif dari kasus ini ya, mengajak orang-orang lebih mengetahui perbedaan jenis kelamin dan gender ya. Oke, kita langsung aja ke next topic, itu dari ini ya, dari berita yang kurang mengenakan juga gitu ya, membuat kita lebih waspada juga gitu ya. Aduh, apalagi nih Nah Nick, ini, berita buruk mulu Nick. itu ada kasus cacar monyet itu ditemukan pertama gitu di Indonesia. Oh iya ya. Nah jadi penyakit cacar monyet itu udah ditemukan di Indonesia dan wabah ini, awalnya teridentifikasi di benua Afrika. Itu dikabarkan telah menyerang seorang pria asal Jakarta, 27 tahun yang memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri. Hmm. Nah, atas temuan ini, pemerintah memastikan telah melakukan berbagai persiapan untuk melakukan pengadaan vaksinasi untuk penderita cacar monyet. Nah, setidaknya ada 10.000 vaksin yang sudah disiapkan. Nah Nick, bentar. Lu dari tadi nyebut cacar monyet nih. Ini sebenarnya apa sih cacar monyet tuh, penyakit apa Nick? Nah, sebenarnya cacar monyet ini adalah penyakit zoonosis atau Waduh. yang artinya itu eh, penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia. Nah, mulainya cacar monyet ini merupakan penyakit endemik di daerah Afrika Tengah dan Afrika Barat. Hmm. Nah, cacar monyet ini merupakan penyakit langka yang dipicu oleh virus monkeypox atau cacar monyet itu Iya sendiri. iya iya. Nah, penyakit ini gejalanya itu mirip dengan flu. Biasanya ada demam, sakit kepala, nyeri otot, kedinginan, kelelahan, dan pembekakan kelenjar getah bening.
Waduh, gila serem banget ya kita. Aduh, ada lagi penyakit-penyakit baru kayak gini. Tapi kira-kira lu kan kelihatannya udah banyak baca nih soal cacar monyet. Kira-kira cara untuk menghindari cacar monyet tuh gimana sih? Nah, ini setelah gue baca-baca dari internet gitu ya. Nah, Hmm. cara-cara untuk menghindari cacar monyet ini sebenarnya kurang lebih eh, sama dengan kita menghindari dari COVID-19. Cuman menurut gua cacar monyet ini justru lebih tingkat tuh apa to- Aduh, ketertularannya ntar Nick ini. minum dulu, Nick minum dulu, Nick minum dulu. Oh, mana mana mana. Biar nggak belibet, biar nggak belibet. Tingkat ketertularannya ini lebih rendah daripada si COVID ini ya. Jadi Hmm. kalau menurut dari yang gue baca itu kalau monkeypox ini lebih ke apa sentuhan kontak langsung daripada pasien. Jadi Hmm. eh, cara yang pertama adalah menghindari kontak langsung kulit ke kulit yang dekat dengan seseorang atau si pasien cacar monyet ini. Hmm. Oke. Dan kan kalau orang yang kena cacar monyet kan pasti dia ada cacar atau ruam gitu ya, Iya, atau iya. koreng-korengnya itu jangan lu sentuh juga gitu. Iya, Udah iya, tahu oke, dia oke. cacar monyet jangan lu sentuh gitu ya. Iya, iya, iya. Nah, habis itu disentuh gak boleh apalagi kalau lu mencium, memeluk, berpelukan atau bahkan lu melakukan hubungan seksual gitu kepada Hmm. pasien Catat tuh, COVID itu Nick. jangan gitu ya. Iya, iya, iya. Nah, selanjutnya itu setelah kita menghindari kontak langsung dari pasien cacar monyet itu, kita juga menghindari kontak dengan benda-benda atau bahan atau alat lainnya yang digunakan oleh si pasien cacar monyet ini. Hmm. Kayak jangan berbagi peralatan makan atau mungkin Cangkir. cangkir gitu, gelas kalau misalnya lu minum sama si pasien cacar monyet ini. Dan juga ya itu juga jangan menyentuh tempat tidurnya atau handuk. Misalnya kalau kalian ada keluarga kalian yang kena pasien cacar monyet itu jangan handuknya jangan satu gitu, jadi sebaiknya dipisah. Hmm. Nah, yang selanjutnya itu juga kita harus lebih lebih sering mencuci tangan gitu ya supaya kita steril bersih dari kuman dan penyakit. Dan yang terakhir juga hindari hewan yang sakit atau mati akibat virus si monkeypox ini. Nah, setelah lu mendengar dari kasus pertama ini gimana pendapat lu kan? Waduh, terus terang agak serem ya. Kita masa bakal begini lagi sih, kayak nggak kelar-kelar ya penyakitnya. Aduh, tapi kita berdoa aja lah yang terbaik ya. Kita berharap juga kita kan selama COVID ini udah dapat kebiasaan-kebiasaan baru yang lebih bersih lah ya. Semoga kebiasaan-kebiasaan yang baru ini juga bisa menghambat monkeypox ini menjadi pandemi juga yang sebesar COVID. Jadi ya gue banyak-banyak doa sih kalau semoga monkeypox ini nggak membesar lah di Indonesia dan di dunia pastinya. Iya, masa kalau jadi pandemi lagi kita jadi work from home lagi, kita sekolah di rumah Iya, lagi, kuliah di rumah lagi. Kita kan pasti penat ya. iya bener-bener. Baru selesai COVID udah ada monkeypox. Iya, Jadi bahkan kita COVID aja belum kelar ya, iya, belum bahkan COVID kelar-kelar. aja belum selesai ya, masih harus vaksin lagi. Iya, vaksin keberapa lagi nih kita Aduh. mau? Udah ada vaksin COVID, vaksin monkeypox juga. Aduh, Waduh, makin banyak suntik aja. terus. Ya, kita doakan aja lah semoga ini nggak jadi pandemi lagi gitu ya. Amin, amin. Berikutnya kita masuk ke berita baik dari Indonesia nih. Dari tadi Niko nih udah gosip terus yang berita Masa gua buruk-buruk doang? nih. Abram juga dong. Kan yang Iya. awal juga lu, Bram. Tapi kalau gua mah berita baik bawahnya. Niko datanya berita buruk nih. Nah, yang pertama tuh ada uang baru yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Jadi ada 7 uang yang baru diresmikan oleh Bank Indonesia dan secara resmi berlaku tepat pada hari ulang tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-77 pada 17 Agustus 2022 kemarin. Nah, uang tahun emisi 2022 ini terdiri dari pecahan uang rupiah yang semuanya ya yang udah ada dari lama ya, kayak dari 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 dan juga 100.000. Nah, uang tahun emisi 2022 ini tapi dia tetap mempertahankan gambar utama yaitu pahlawan nasional di bagian depan lembar uang tersebut. Nah, kemudian kalau pada bagian belakangnya itu masih kurang lebih sama sih kayak uang keluaran sebelumnya ya, di mana disajikan tema kebudayaan Indonesia mulai dari gambar, tarian, pemandangan alam dan juga flora. Itu kan sama semua ya. Terus bedanya di mana ya uang baru ini, Bram? Nah, beda utamanya itu adalah dari ukuran nih. Jadi Oh, dari kalau ukuran. iya kalau yang lama itu antar pecahan itu beda ukurannya hanya 2 milimeter kan. Jadi nggak terlalu ketara gitu lah kita. Tapi kalau sekarang itu menjadi 5 milimeter. Nah, tapi jangan khawatir teman-teman semuanya yang masih punya uang lama. Kalau dari laman resmi Bank Indonesia itu dikatakan kalau seluruh uang rupiah kertas ataupun logam yang sudah dikeluarkan sebelumnya itu masih berlaku kok. Jadi tenang aja. Nah, paling apa ya nih? Gue mau ini nih.
Lu pernah denger ini nggak sih, ini kejadian di SPBU itu yang petugas nolak uang baru karena katanya dikira uang mainan. Itu gue sempat baca gitu tuh, lu tahu gak nih Iya, kasus gue itu? juga tahu itu kan cukup viral ya Hmm. di media Iya. sosial gitu ya. Ah, Jadi menurut gue sih ya ini tugasnya pemerintah lah supaya mengkampanyekan atau lebih memberitahu kepada masyarakat luas kalau BI itu udah mengeluarkan uang baru gitu. iya, marketingnya kurang kayaknya ya. Iya. Ini kayak bisa juga nih jadi podcast si WNI ini jadi salah satu Sarana ya. sarana pemerintah buat kita bantu lah Iya, iya. memperluaskan informasi ini gitu. Jadi khususnya buat para WNI yang jadi pedagang gitu ya. Jangan nanti kalau ada orang yang mau beli pakai uang baru nanti dikira uang mainan juga gitu, Bram. Iya. Nah, yang pastinya juga title kalian sebagai para WNI, pastinya harus update dong dengan berita-berita kayak gini di Iya, Indonesia. betul. Nah, terus kalau soal pro kontra nih, Nick, Mhm. kan banyak orang yang masih agak debat ya, ada yang suka, ada yang nggak suka sama duit baru, tapi kalau lu sendiri tuh gimana, Nick? Ya, kalau pendapat gue sih dari sisi pro-nya itu kan dia ada perbedaan ukuran itu kan membuat Ah. lebih ramah terhadap eee, para tunanetra gitu kan. Hmm. Nah, tapi di sisi lain tuh buat masyarakat umum gitu ya, itu kalau lagi nyimpen duit di dompet gitu ya, itu jadi nggak rapi gitu kan. Jadi Iya sih bener ya. a Beda banget ya mhm, iya ukurannya. ukurannya tuh jauh banget gitu. Bener sih, gue juga, iya juga, gue baru kepikiran ya. Pasti buat teman-teman kita yang tunanetra pastinya lebih terbantu ya, ukurannya beda banget. Ya, tapi kurang lebih gitulah. Semoga kalian sekarang sudah tahu bahwa kita punya duit baru. Nah, berikutnya ada berita apa lagi nih, Nick? Lu dari tadi berita buruk mulu, coba lu ada berita bagus gak? Nah, ini berita yang sangat membanggakan gitu ya Aduh. buat Indonesia, kalau Indonesia itu dinobatkan sebagai negara terindah pada tahun 2022 versinya Forbes gitu. Nah, Waduh, itu kan keren-keren. nggak Bentar, bentar, Nick, bentar. Tepuk tangan dulu. oh ya, Semuanya ayo tepuk tangan. ini media nggak macem-macem, guys. Ini Mm, media udah dunia gitu, Forbes. Jadi iya, Indonesia itu kan terkenal atas kekayaan hayatinya gitu, alamnya gitu. Nah, iya. yang luar biasa gitu. Nah, si Forbes ini kayak meng-highlight gitu ya, itu khususnya itu di Raja Ampat atau Papua gitu. Itu keindahan alamnya, flora dan faunanya itu menurut Forbes itu paling indah gitu di dunia. Iya, keren banget emang Papua. Nah, di urutan kedua itu ada negara New Zealand gitu ya. Itu kan dia terkenal dengan landscape gunung dan perbukitan gitu ya. Emang Hmm, ya itu layak lah menjadi nomor dua, bukan nomor satu ya. iya tentu saja. Nah, selanjutnya itu di urutan ketiga ada Kolombia. Walaupun dia tingkat kriminalitasnya tinggi gitu ya, tetap aja pemandangannya itu ya kalau dari sisi pemandangan tetap yang indah gitu. Hmm, Makanya pantas di nomor tiga. Nah, selanjutnya itu dari negara Tanzania itu bisa dibilang juga itu surganya alam liar gitu. Gurun padang 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 pasir atau padang gurun hmm, gitu ya. Jadi itu surganya alam liar. Itu kan wajah Afrika gitu lah ya. oh, Dan juga ada Gunung Kilimanjaro gitu ya. Jadi itu menurut gue sih juga indah gitu ya. Pernah ke sana nih? Nah, suatu saat ya Ah, nanti ya. oke. Ntar nanti Nah, WNI tur ke Tanzania. Tanzania bersama dengan para singa yang ini. Nah, yang negara terakhir yang masuk itu negara Meksiko. Nah, Meksiko itu punya garis pantai yang panjang dan juga indah gitu. Jadi ya berkat dari anugerah keindahan alam itu Meksiko ada di urutan kelima. Hmm, Sebelum gimana komentar ya Bram buat penghargaan Indonesia oke, nih? pertama-tama gue mau ucapin selamat dulu ya. Ini suatu prestasi yang sangat membanggakan buat Indonesia. Oh ya, tepuk Sekali tangan lagi lagi, nih. sekali Sekali lagi, lagi. sekali lagi. Boleh, boleh, boleh. Ya tentunya ini sangat membanggakan ya. Pastinya kita diakui udah secara dunia nih, secara global, dan pastinya kita berharap dengan pengakuan ini dunia pariwisata dan ekonomi kreatif dari Indonesia nih bisa semakin berkembang ya, bisa semakin banyak turis yang pastinya mendatangkan devisa bagi negara kita. Ya, gue juga setuju sih. Kita kan sudah diapresiasi oleh media luar gitu ya, Forbes. Ya, ini tinggal kita sebagai warga negara, khususnya para WNI ya. Ya, para WNI. Jadi juga kita harus mengapresiasi keindahan alam kita gitu. Caranya bagaimana? Dengan cara ya kita kalau wisata lagi liburan ya mendingan di Indonesia aja gitu. Hmm. Daripada ke Singapura yang deket kan lebih baik ke Oh, eh, Raja Ampat gitu atau ke Sulawesi yang belum terjamah gitu. Banyak oke. wisata Berarti gitu. rencana Tanzania tadi kita cancel guys. Ternyata kita Oh ya, liburannya di kita Indonesia tur aja. Indonesia dulu guys. Kalau udah lengkap Indonesia baru tur dunia ya. Iya. Nah ini juga bisa ini ya buat bisa jadi kritik buat pemerintah juga ya. Kalau misalnya harga pesawat domestik gitu ya itu lebih mahal daripada penerbangan internasional itu kan juga membuat masyarakat kita lebih malas gitu ya keliling Indonesia.
mendingan dia pergi liburan ke luar negeri gitu. Jadi ini juga jadi salah satu PR buat pemerintah, gimana caranya buat, masyarakat Indonesia tuh, lebih menyukai wisata di dalam negeri gitu ya, Bro. Iya, benar-benar. Dan pastinya semoga ada destinasi wisata lainnya yang dikembangkan ya, nggak cuman Bali, mungkin di Lombok juga Pulau Komodo, itu juga sedang giat dikembangkan, terus juga Raja Ampat. Pastinya kita berharap juga di tiap-tiap daerah nantinya bisa ada tempat wisata unggulan yang pada akhirnya tujuannya untuk pemerataan ekonomi di semua daerah. Iya, kan itu kan juga kalau nggak salah itu masuk ke dalam programnya Pak Sandiaga Uno ya sebagai Hmm. Menteri Menparekraf. ya Menteri Pariwisata gitu ya. Iya. Jadi mungkin aja Pak Sandiaga Uno tuh bisa ke sini gitu ya kalau mau mempromosikan wisata di Indonesia, WNI ini terbuka gitu ya. Iya Pak, main-main sini Pak. Iya, oke segitu aja dulu ya, berita, hari Iya. ini topik-topik yang kita bahas tuntas gitu ya. Hmm. Sudah cukup panjang ya. Hmm. Ya kalau misalnya para WNI itu yang mau apa, Masih kasih saran. saran, misalnya request topik ya itu juga boleh karena kita sangat open gitu ya. Iya, benar. Bisa DM kita kemana Bram? Bisa DM kita ke sosmed kita di IG, TikTok, dan juga Twitter Anwa Medianet. Dan pastinya kita akan baca dan akan kita dengarkan rekomendasi dari kalian. Ya, yang pastinya sebelum DM follow dulu biar tahu berita-berita Benar, terupdate ya follow kan. dan like kita postingan kita. Ya, oke segitu aja dulu dari kita. Kita kembali lagi di minggu depan ya. Oke, Kita akan terima kasih update berita-berita guys. minggu depan. Yo, Yoi, bye. dadah. Thank you.